Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, ya. Kita hari ini pendampingan individu ke-5 Bu ya. Sebelumnya saya mau cerita tentang fokus pendampingannya Bu. Kita nanti refleksi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan daya aset juga aset sekolah. Terus nanti juga rancangan program yang berdampak pada murid. Terus yang ketiga itu perkembangan komunitas praktisi. Terus yang terakhir nanti penilaiannya tentang coaching dengan rekan sejawat. Itu yang akan saya masuk ke penilaian anak-anak. Pasca aja Bu ya. Nanti yang itu yang video kan sudah dikirim ke saya. Yang pra sama observasi sama pasca saya ke paskanya. Itu aja Bu Indri, ada yang ditanyakan? Oke, sebelum masuk ke inti, saya mau tanya dulu apa aja yang sudah dilakukan 1 bulan ini? 1 bulan ini. Ya. Yang sudah saya lakukan 1 bulan ini adalah mencoba mengidentifikasi aset-aset yang jangan dimanfaatkan oleh saya. Kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan, itu saya juga mencoba untuk menerapkan pengambilan keputusan di Afrika. Ini lembaran prestasinya Bu ya. Oke, terima kasih Bu ini sudah melakukan bergerak tentang aset, tentang keputusan, terus aktif di pembelajaran daring selama 1 bulan terakhir. Tidak pernah absen, terima kasih sudah menjalaninya. Oke, kita masuk ke inti Bu ya sekarang. Mungkin saya tanyakan pertama bagaimana Bu Indri ya, prosesnya itu bagaimana menemukan atau identifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Prosesnya bisa cerita. Kalau proses itu sendiri dengan saya mengamati lingkungan sekitar Bapak, termasuk juga lingkungan sekolah. Kemudian baru setelah itu saya list apa saja di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan sekolah terkait perkembangan siswa nanti atau kegiatan belajar mengajar yang dapat menunjukkan perkembangan siswa yang berubah. Apa aja bukan kendala atau tantangan yang dihadapi dari sih? Kendala atau tantangan yang saya hadapi sebetulnya gini Bapak, mungkin saya belum mengidentifikasi secara keseluruhan yang dihadapi itu, kemudian komunikasinya ini Bapak ke pihak-pihak terkait. Kendalanya karena kan belum terbiasa, tapi itu sudah saya. Terus mengatasinya gimana? Mengatasinya ya saya harus berani Bapak bertanya gitu. Ke lingkungan sekitar, kayak di sini kan ada yang bisa kita manfaatkan lapangan yang dimiliki oleh desa ya Bapak. Ya. Kemudian di depan kantor desa itu ada gazebo untuk pembelajaran outdoor, itu juga bisa kami manfaatkan dan itu harus komunikasi juga ke pihak-pihak terkait. Jadi keterampilan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait itu Bapak. Iya, sudah mencoba. Terus bagaimana perasaan Bu kalau sudah berhasil? Perasaannya ya senang sekali Bapak. Sebetulnya kan kita tidak boleh berpikir sekolah kita tidak punya apa-apa, tapi kita harus berpikir aset. Kalau kita berpikir aset, insya Allah semua sekolah bisa maksimal untuk mendukung tumbuh kembang. Aset-aset yang harus diberdayakan kan tidak hanya aset yang dimiliki sekolah Bapak, tapi di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk sekolah. Iya. Terus ini Bu, aset sumber daya sekolah itu kan macam-macam. Bagaimana menentukannya Bu? Kalau sumber daya sekolah kan macam-macam, dari modal manusia gitu. Pertama saya mau identifikasi modal manusianya dulu Pak. Di sini ada semuanya kan sudah satu semua. Kemudian guru-gurunya juga sudah memiliki keterampilan yang menurut saya memang
cukup untuk berkontribusi ke sekolah ini. Kemudian ada saya sendiri yang bisa saya tularkan nanti ilmu-ilmu saya kepada teman-teman rekan-rekan saya. Kemudian ada siswa-siswa yang di sini yang memiliki bakat tahfidz begitu ya Pak. Jadi ada yang pintar melukis gitu, itu juga modal manusia sebenarnya. Kemudian ada alumni yang memang sudah kita berdayakan untuk mengajari adik-adiknya. Ada Bapak pencak silat itu khususnya di pencak silat. Terus adakah yang belum dicapai atau belum didapat sumber daya selain yang sudah Ibu? Iya. Kalau pemanfaatan sumber daya itu yang belum kami dapat, itu saya yang ikhtiarnya ke Dinas Perpustakaan Umum Bondowoso Bapak. Ya. Kami kan berusaha untuk minta pinjaman buku non fiksi atau bukan buku pelajaran gitu. Nah, kita sudah masuk waiting list, cuman masih belum dikirim ke sini. Tapi kami sudah bergerak ke sana. Itu yang masih belum kami dapat. Oke, luar biasa Bu Indri usahanya selama 1 bulan, usaha dalam pembelajaran daring, terus memahami tentang aset ya. Terima kasih sudah berusaha. Mungkin saya kembali ke refleksi Bu, tentang pengambilan keputusan. Bagaimana hasil pemetaannya Bu? Pengambilan keputusan. Sebetulnya untuk pengambilan keputusan ini kan banyak dilema yang harus saya hadapi. Seperti contohnya itu ini, siswa kami di sini itu ada yang membantu orang tuanya untuk bekerja. Ya. Padahal dia itu punya kewajiban untuk belajar. Nah, ketika dia tidak masuk, kemudian siswa tersebut kami hampiri ke rumahnya, itu Bapak, kami sampai hampiri ke rumahnya, ternyata siswa tersebut membantu ayahnya di ladang atau di sawah gitu Bapak. Itu kan menjadi dilema bagi kita. Bagaimana caranya siswa ini tetap melakukan pembelajaran, tapi di sisi lain dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya di keluarganya. Nah, kami mencoba untuk pengambilan langkah-langkah yang 9 itu Bapak. Nah, untuk baiknya itu kami memang harus home visit. Jadi kami mengambil keputusan untuk home visit ke anak itu, memberikan pengarahan. Itu yang pertama yang kami kerjakan. Kemudian setelah itu masuk anaknya Bapak. Tapi ketika mereka harus membantu orang tuanya, ya. Nah, kami juga di sini harus proaktif untuk ini memberikan pembelajaran yang tidak dilaksanakan di sekolah. Itu yang keputusan yang kami ambil dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke. Adakah yang perlu dikembangkan Bu? Yang perlu dipelajari lagi tentang proses pengambilan keputusan? Yang perlu dikembangkan dan dipelajari itu adalah ya ini Bapak, kebiasaan untuk selalu menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam kasus di Pak Etika yang terjadi di sekolah. Itu harus intens dilakukan kan Bapak, menurut saya. Dilatih ya? Karena kalau hanya sekali 2 kali mungkin kita belum terbiasa. Tapi kalau kita intens melakukan itu, mencoba dan selalu menerapkan itu, insya Allah nanti kebelakangnya juga tidak susah lagi karena memang kita sudah terbiasa seperti itu. Itu yang perlu dikembangkan untuk ke depannya. Terus ini Bu, tadi kan kasusnya yang anak ikut bekerja ya sama orang tua. Apakah pengambilan keputusan itu sudah sesuai dengan modul 3.1 yang Bu Indri lakukan? Kalau menurut saya juga sudah sesuai sih. Sudah ya? Dengan apa yang saya pelajari. Oke, sudah ini pengambilan keputusan
bisa nanti dilatih lagi Bu ya, 9 langkah itu ya. Iya, 9 langkah itu. Banyak sekali langkahnya. iya. Nah, memang menyangkut dilema etika itu ya semuanya sebenarnya sudah pernah alami. Cuman kalau kita coba diskusi itu apa ya? Tidak melewati SOP kalau di teknik itu, jadi harus dulu ya pakai perasaan dulu. Kalau biasanya pakai perasaan. Tapi sebenarnya itu ada SOP-nya yang kita pelajari di modul 3. Oke, Bu Hendri sudah bagus, sudah mulai diterapkan. Kita masuk ke rancangan program ya yang berdampak pada murid. Apakah sudah membuat program Bu yang berdampak pada murid? Sebetulnya untuk program yang berdampak pada murid itu sudah mulai direncanakan. Ya. Sudah mulai direncanakan. Ini kan harus mempertimbangkan aspek suara, pilihan siswa, kemudian juga kepemilikan siswa itu juga harus dipertimbangkan. Tapi memang tidak ada rencana untuk program yang akan dilakukan. Apa bentuknya? Program yang akan dilaksanakan di sini direncanakan itu tentang ini Bapak, apa namanya, literasi. Literasi. Nanti dititik beratkan kepada kemampuan siswa untuk public speaking. Jadi setelah mereka berliterasi, itu nanti mereka akan meresum apa yang sudah mereka baca. Kemudian nanti mereka diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang sudah mereka baca. Kalau misalkan ada siswa yang tidak bakat untuk berbicara, nah kami berikan kesempatan atau mereka boleh memilih ini diutarakan dalam bentuk poster atau bagaimana terserah. Apa Bu dukungan yang perlu dilakukan, yang perlu diperlukan Bu Indri? Dukungan apa saja? Pertama, saya perlu dukungan dari kepala sekolah yang jelas, kemudian dari rekan-rekan sejawat juga. Karena ini programnya kan keterlaksanaannya kan sebelum pembelajaran dimulai dari jam pertama. Jadi di jam pertama kan tidak hanya saya saja, bisa jadi guru-guru lain, dan itu harus ada kolaborasi antara kita itu dukungan dari sama penyediaan bahan literasinya gitu. Nanti kita kolaborasi sama guru-guru. Jadi tantangannya apa Bu? Tantangan yang saya dihadapi. Mungkin karena ini programnya baru ya Bapak, jadi tantangan yang saya hadapi itu pasti banyak karena mereka juga backgroundnya itu susah mengeluarkan pendapatnya gitu siswa Bapak. Tapi kita harus melatih itu. Tantangan yang saya hadapi itu mungkin ke respon siswa gitu. Terus apa yang dilakukan Bu kalau tantangan ke respon siswa? Harus berkolaborasi dengan ini apa namanya guru-guru juga Bapak. Jadi mereka itu memang nanti kan harus mengutarakan apa yang mereka baca buka itu. Jadi mereka harus berani tampil gitu. Dan mereka juga diberi kebebasan sesuai pilihannya. Itu programnya harus jalan juga dan harus kolaborasi dengan guru-guru yang lain serta kepala sekolah. Persetujuan. Kompleks Bu ya. Tapi kalau dilakukan ya nanti ketemu dalam solusinya gini, solusinya Ya, gini. Itu nanti ketemu. Apa namanya harus dirapatkan dulu. Kalau di angan-angan ya nanti jadi action aja nanti ada batu kerikil itu biasa itu ya biasa. Itu mendidik kita supaya lebih cerdas. Iya. Terus yang terakhir perkembangan komunitas praktisi. Iya. Apa sudah Ibu rintis Komunitas praktisi. Iya. Sebetulnya komunitas praktisi di sini saya lebih ke ada grup alumni, Bapak. Grup alumni. Nah, kita memberdayakan alumni itu sendiri, Bapak. Di sini. Itu sudah saya laksanakan
dan terlaksana di sekolah ini, bagaimana alumni itu bisa kami berdayakan, mereka bisa mengajar pencak silat di sini Bapak. Ada alumni ini. Memang anaknya itu berprestasi dulu, pernah kejuaraan pencak silat, kemudian sama kepala sekolah, oleh sekolah di kelas lain untuk mengajar ekstra. Ekstra pencak silat hari Jumat dan Terus apa aja perubahan yang menyenangkan dengan adanya komunitas itu? Terutama ke rekan sejawat ada nggak? Rekan sejawat? Iya. Ini Bapak, kalau ke rekan sejawat sebetulnya rekan sejawat juga ikut mensukseskan. Jadi ikut memantau gitu Bapak. Pada hari Jumat itu ada rekan yang memantau di sini untuk keterlaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian untuk lomba-lomba yang keluar itu Bapak ada lagi pendampingan untuk karya siswa, kemudian lomba-lomba tahfidz, kemudian lomba kaligrafi dan sebagainya. Itu rekan-rekan semuanya pada bergerak untuk membersamai mereka. Terus misalnya ini kalau sudah selesai programnya ini, apa yang rencana Ibu lakukan untuk komunitas praktisi ini? Agar terus bisa berjalan gitu ya Bapak. Sebetulnya kalau itu harus ada ini Bapak, program-program itu harus tertulis juga. Gimana caranya itu harus berjalan setiap tahunnya gitu. Nah itu harus ada kerjasama juga antara kepala sekolah dan rekan sejawat Bapak. Jadi harus semuanya tahu. Rencananya gimana Bu? Rencananya program itu harus tertulis Bapak. Jadi ditulis, ya? Iya, harus diprogram dan harus memang jelas gitu keterlaksanaannya, kemudian siapa penanggung jawabnya gitu Bapak. Kalau selama ini masih ini Bapak ditunjuk untuk ini aja Pak, ini dan ini begitu ya. Tapi mereka memang semua sudah, rekan-rekan memang sudah berjalan semua, sudah ikut mensukseskan program yang ada. Dukungan yang diperlukan apa Bu tentang komunitas praktisi ini? Dukungannya adalah yang pertama harus dari kepala sekolah sendiri sebagai motivator Bapak ke bawahannya, bagaimana nantinya program ini harus berjalan walaupun nanti tidak harus 1-2 orang, jadi semuanya harus berkontribusi di situ. Dukungan dari kepala sekolah untuk memotivasi teman-teman juga, kemudian dukungan dari teman-teman juga Bapak, teman-teman rekan sejawat untuk turut serta melaksanakan dan mensukseskan program ini. Oke, Bu Budi, bagus sekali. Terima kasih sudah berjalan. Ya biarpun sedikit tapi sudah melakukan. Itu saya apresiasi sekali ke Bu Budi. Mau ketemu saya. Saya biar hari kemarin seperti itu ada siswa yang nggak bisa diem, dia nggak memperhatikan. Nggak bisa diem dan tidak memperhatikan. Iya. Kira-kira buat sudah kenapa siswa bisa seperti itu? Karena mungkin gaya belajar yang saya terapkan sehingga kira-kira kedepannya bagaimana? saya harus melakukan perbaikan gaya belajar itu. Jadi saya kasih mereka aktivitas saya kasih buat living. Akan dilakukan perbaikan mengenai teknik belajar mereka disesuaikan dengan karakteristik siswa yang nggak bisa diem. Itu. Kira-kira nantinya apa yang akan Ibu lakukan selain memberikan aktivitas membuat itu? Saya harus
belajar diri, belajar tentang sejarah institusi, kemudian pakai tentang coaching gitu. Jadi saya harus punya pendekatan khusus pada mereka yang bisa diri itu. Jadi saya harus perlakuan khusus. Harus ada perlakuan khusus. Ya. Kira-kira kapan nih Bu Aziza akan mau melaksanakan perubahan itu? Di pertemuan saya juga. Oh, di pertemuan selanjutnya. Sambil lalu saya mau belajar ke Windri. Oh iya. Jadi perubahannya akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi bisa saya ini ya Bu, nanti pertemuan berikutnya saya tunggu curhatan Ibu selanjutnya. Sebelum kita balik ke kelas nih, saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan ketika berbincang dengan saya. Saya mulai dari awal ya, dari kemarin. Terus saya jadi lega. Akhirnya saya bisa curhat tentang kebudayaan saya yang setiap ada kadang-kadang yang nggak bisa diem, nggak memperhatikan. Jadi saya bisa sharing dengan Bu Indri untuk menemukan solusinya. Jadi saya lega sekali dan terima kasih Bu Indri. Saya tunggu untuk kita ketemu lagi berikutnya ya, ketika Bu Aziza sudah mempraktekkan. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang bagaimana sudah coaching. Ya, bagus ya. Nanti kita ketemu kalau Bu Aziza sudah mempraktekkan di kelas. Ya. Terima kasih Bu Aziza. Ya, sama-sama. Baik Bu Indri, kita coba diskusi tentang dialog yang sudah dilakukan pasca observasi pembelajaran dengan Bu Aziza ya. Iya, tadi? dengan Bu Aziza. Oke. Tadi saya sudah coba tangkap dan lihat video juga, saya pernah lihat juga. Tujuan percakapannya sudah saya lihat ya. Terus umpan balik sudah. Terus tadi mengulang-ulang itu, jadi betul bagus sekali itu. Jadi mengulang apa yang sudah diutarakan Bu Aziza, itu penting. Jadi yang kayak ya, itu efek untuk menghargai coaching sendiri ya. Terus memancing menggali pertanyaan sudah. Rencana itu sudah. Ini yang perlu ditekankan di sininya gitu. Di langkah konkretnya itu. Langkah konkretnya tadi belum terlalu konkret gitu. Jadi lebih banyak, jadi memaksimalkan potensi coaching. Jadi yang tadi yang ini Bapak apa namanya, akan dilakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Nah itu kan nggak jelas tuh. Langkah konkretnya itu membuat clipping itu tadi. Iya itu. Nah itu digali lagi. Lebih dalam. Kan tidak hanya clipping. Jadi kadang siswa itu ya yang senang clipping, yang nggak senang. Oh iya. Kan gitu. Jadi ada beberapa pilihannya. Jadi ke siswa itu ada beberapa pilihan. Jadi treatmentnya memperlakukan siswa itu nggak cuma clipping gitu. Jadi kalau bisa tiga pilihan. Atau memang dari siswanya itu ada usul atau ide. Itu yang belum lebih konkret ya. Konkret sudah, tapi menggalinya kurang dalam. Memaksimalkan potensi coaching sebenarnya. Iya. Kesimpulannya tadi masih ngambang saya. Jadi kesimpulannya harusnya dari rekan sejarah. Kesimpulannya gitu. Jadi, itu aja sih, sudah bagus, sudah pakai percakapan dua arah, sudah mendengarkan, mengulang, tanya juga cukup menggali, sudah cukup tinggal dilatih aja. Iya Bapak, harus terbiasa memang karena ini kan baru. Iya, jadi dilatih aja nggak apa-apa. Memang sesuatu yang baru kadang ikut, bener apa? Ya nggak apa-apa ya. Dengan melatih nanti akan dapat itu. Akan menjadi habit dan kebiasaan. Tidak menggurui juga, betul tadi. Hampir masuk tapi ditahan. Oke Bu, ini sudah selesai PI 5 ini. Mungkin yang akhir itu tentang
Materi-materi apa yang sudah dikuasai, Bu? Materi-materi yang sudah dikuasai itu ini Bapak, tentang identifikasi aset, Ya. pengambilan keputusan berdasarkan hitungan langkah, kemudian supervisi akademik dengan teknik coaching. Itu yang sudah saya coba untuk terapkan. Terus itu yang sudah dapat, Bu. Yang masih membingungkan materi yang mana? Sebetulnya yang masih membingungkan itu kayak ini loh Pak, apa baja. Oh, baja, ya. Belum terbiasa saya. Biasa. Jadi untuk ke baja ini belum terbiasa, memang harus dilatih. Dari mimpi itu ya. Jadi sebetulnya kan kalau mau diringkas itu kan kita itu sebetulnya inginnya apa yang di benak kita, gitu kan ya Pak. Terus kita rencanakan kan kayak gitu ya Pak. Iya. Cuman untuk diutarakan di itu diagram alur bagjanya ini. Ini pertanyaan. Mana gitu? Oke, gak apa-apa, gak usah kecil hati. Nanti kita akan gali itu di Lokakarya 5. Iya. Lokakarya 5 nanti arahnya ke situ, ke bagian dari wifi. Oh iya Bapak. Nanti coba kita latih di Lokakarya 5. Iya sih. Oke, terima kasih Bu Indi sudah berbagi baik, berbagi praktik baik di sekolah. Selama daring juga, rukol juga dengan teman se-CGP ya, dan sejawat CGP. Sudah ya, saya lihat kompak-kompak aja, kelas 250 lebih. Iya. Alhamdulillah. Iya, saling mendukung saya lihat itu. Nanti ada survei Bu ya, di sebelum PI 6 itu ada survei tentang kuesioner feedback 300 peran dan jenjang kompetensinya. Jadi kompetensi Bu Indi nanti diketahui lewat survei. Jadi nanti Bu Indi nyebarkan survei ke kepala sekolah, rekan guru, 5 rekan guru, 5 siswa. Oh iya. Nanti ada Seperti yang survei sebelumnya mengisi self evaluation. Ada juga ya kan? Iya. Self evaluation. Iya. Evaluasi diri. Oke, masuk evaluasi diri. Itu pemetaan aset diskusi sudah ya Bu ya. Itu di aksi nyata 3.2 ya. Iya. Itu diskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan Iya Bapak. murid, bahkan orang tua murid. Iya, rencana ini masih minggu depan saya Masih minggu depan, sama ya. kepala sekolah. Cuman kalau untuk pemetaan aset-aset itu sendiri saya sudah mencoba memetakan. Nanti kita diskusikan bersama-sama apakah ada yang belum Tercover. tertulis, Iya. tercover. Oke, nanti buat waktu lain diskusi Bu ya. Iya siap. Terus jangan lupa foto. Nah, itu wajib. Iya. Di video juga nggak apa-apa, Iya. tinggal di capture kalau saya. Iya. Saya senang video sih. Jadi Karena saya bisa saya lihat, saya bisa rangkum dari percakapannya itu, Iya. dari video itu. Ya, HP-nya yang kuat aja memorinya. Iya Bapak. Nanti mengumpulkan hasil pemetaan. Itu aja sih. Jadi melakukan survei sebelum PI 6. PI 6 itu nggak lama, rupanya 2 minggu setelah lokan. Iya. Sudah mulai PI 6 karena insya Allah Juli sudah loka 7 panen karya. Iya. Jadi sudah tinggal 2 bulan Iya. di CGP ini selesai. Itu aja Bu Indri, sudah bagus sekali. Terima kasih sudah berbagi baik, berbagi praktik baik dengan saya pada hari ini.